Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya sebagai dukungan terhadap channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, baik di mancanegara maupun di dalam negeri. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan juga menjadi sebuah harapan akan terbalaskan oleh Gusti Allah ingkang Maha Agung dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada. Nih diharapkan nih ya, gue selalu berharap sama elu semua. Tapi keputusannya ada di elu. Harapan gue sih yang semoga selalu always anti skip dan anti download. Bagaimana enaknya ya atur sendirilah, terutama anti skipnya itu ya, karena itu terkorelasi dengan iklan nanti. Berikutnya juga atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih sekali, yang aku tidak bisa sebutkan satu persatu doa-doa baik kalian semuanya. Semoga kebaikan doamu untukku juga tercurahkan untukmu. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita lanjutkan kajian kita, terima dulu salam dari aku. Salam Islam rasionalis. Kita melanjutkan tajuk kita yang kemarin ya. Ini seri tamat. Jadi nanti semoga bisa berhenti di menit ke 30-an sehingga tidak terlalu panjang. Tapi kalau misalkan nanti terpaksa molor, mohon dipersori ya, karena ini edisi tamat ya. Edisi tamat. Serinya ketiga. Ya. Oke, aku sudah jelaskan secara rinci tentang kiamah, tentang sa'ah, supaya nanti kita tidak ada lagi perdebatan di sana ya. Oke. Jadi harapanku sebelum ngaji ke sini harus dilihat dulu seri-seri berikutnya, karena itu saling terkait ya, nggak bisa langsung masuk ke sini. Ini angka 3-nya kok jelek banget ya. Ya tulisannya memang begitu, nggak bisa bagus. Oke. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gini enak, aku nggak di pressing oleh waktu ya, jadi bisa santai menyampaikannya. Tapi kalau lagi di pressing sama waktu itu, waduh, hack speed seperti maling di Uber masa, bla 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 bla. Ya aku sih nggak apa-apa, cuman ada khawatir takutnya nanti teman-teman nggak bisa ngikuti karena terlalu cepat ngomongnya ya. Oke, sebelumnya sebagai bentuk terima kasihku, sebagai bentuk apresiasiku terhadap seluruh viewerku dimanapun kalian berada, aku akan bacakan komen-komen kalian dari yang kemarin ya. Pertama, aku bacakan dari, kita sudah sepakat ya, nama boleh disebut, jadi aku akan sebut langsung lah ya. Pertama dari sesepuh kita, Kang Mas Abdul Qadir DJ.
DJ itu nama lengkapnya dia itu Abdul Qadir Jailani gitu ya. Terinspirasi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Abdul Qadir Jailani tokoh apa itu? Tokoh tasawuf ya. Seperti temanku namanya Abu Hanifah ya, karena bapaknya terinspirasi oleh Abu Hanifah ya. Kalau ini terinspirasi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Jailani itu nama tempat ya, di Irak sisi utara kalau tidak salah ya. Jadi supaya tidak salah dengan Jailani yang lainnya, maka ditambahlah supaya tidak salah dengan Abdul Qadir lainnya, maka ditambahlah nama belakangnya menjadi Jailani. Artinya Abdul Qadir yang dari Jailani. Karena nanti ada Abdul Qadir dari Mekah, Abdul Qadir dari Medina, Abdul Qadir dari Syam, Abdul Qadir dari mana-mana lah, kan banyak. Cara orang-orang Arab itu begitu ya, supaya tidak keliru tuh biasanya nama belakangnya disertakan nama asalnya atau nama keluarga itu minimal 3. A bin B bin C bin D gitu, supaya tidak keliru dengan AA yang lain. Itu begitu budayanya, antropologisnya begitu. Orang-orang Semitik itu ya begitu, contohnya Arab, terus contohnya Israel, itu mereka kan satu rumpun Semitik. Ya. Makanya bahasanya juga satu rumpun itu sebetulnya. Ibraniun sama Arabiun itu satu rumpun. Cuma nanti bagaimana ceritanya kok bisa hurufnya beda itu pakarnya lah ya yang bisa cerita. Kalau dialek itu ya wajar ya, Salom, Salem, Ahad, Ehad ya. Kalau Kados, Kudus ya, orang banyak nggak ngerti loh apa itu Kados atau Kudus. Kudus itu artinya terpisah, transenden, tidak imanen ya, bukan suci ya. Nanti jadinya Toharo itu bersuci. Jadi kota Kudus itu kota yang terpisah, kalau bahasanya begitu. Nah, di kebiasaan orang-orang kita itu biasanya dia asal ambil saja tanpa melihat behind screen-nya. Seperti ini tadi saudara kita Abdul Qadir Jailani, padahal saudara kita ini dari Madura, khususnya Pamekasan. Seharusnya Abdul Qadir Pamekasan begitu. Karena dia tidak dari Irak utara sana, tidak dari daerah yang namanya Jailani. Seharusnya begitu. Kalau kita bahas secara etimologi dan terminologinya seperti itu. Contohnya Maria itu banyak. Kita baca perjanjian baru itu ya. Tentunya juga sedikit perjanjian lama, mana bukunya. Nama Maria itu banyak. Terlalu sulit, aku harus nyari lagi. Ya. Nama Maria itu banyak. Maka ibunda Kanjeng Nabi Isa itu juga Maria. Untuk membedakan Maria dengan Maria yang lain, maka dikasih namalah Maria Magdalena. Magdalena itu berasal dari sebuah danau namanya Magda yang ada di daerah asal dia. Maka dikasih nama Maria Magdalena. Begitu. Ya. Jadi aneh kalau asalnya dari misalkan dari Yerusalem, kan di Yerusalem nggak ada Danau Magda, itu nggak ada, terus kasih nama Maria Magdalena, kan jadi aneh, nggak historikal dan tidak linear gitu. Ya begitulah, kajian kita santai-santai aja, waktunya cukup banyak, jadi kadang-kadang dia berputarnya itu lebih luas lagi bahas nama kita ya. Nih Abdul Qadir Jailani ya, seharusnya Abdul Qadir Pamekasan begitu ya. Begitu juga nanti kalau punya anak jangan kasih nama Abu Hurairah gitu. Belum tentu anakmu mencintai kucing.
Itu kan ada kisahnya. Kenapa Kanjeng Nabi kasih nama Abu Hurairah untuk sahabatnya itu, ya. Oke. Kemudian Kang Mas Isdianto PPTK. Nggak tahu PPTK itu apa, Kang Mas? Alhamdulillah Gus, Sidamanik hadir mengikuti kajian sangat bermanfaat. Semoga sehat selalu Gus. Oke, salam juga untuk saudara kita yang ada di Sidamanik. Ini Kang Mas Isdianto PPTK ini, kalau lihat fotonya ini pejabat teras ini sepertinya ini. Orang penting. Pejabat teras. Oke. Beat Orange enggak tahu. Tolong lain kali tulis asalnya dari mana supaya kita merasa banyak saudara. Ada yang di sana, ada yang di sini, ya. Di sana saudara, di sini saudara. Terima kasih, itu dia banyak kali titip laporan mungkin dia, ya. Tapi sebagai pengetahuan banyak. Silahkan teman-teman kalau mau membaca, mungkin ada waktu ya silahkan dibaca. Itu dari Beat Orange. Nggak tahu ini cewek apa cowok dan asalnya dari mana, belum memperkenalkan diri. Ya, aku minta untuk viewer-viewer yang baru silahkan memperkenalkan diri supaya kita menjadi saudara. Jadi jadikan channel ini tujuan utamanya sebagai tempat edukasi, ya, mengedukasi kita bersama, tetapi juga tempat silaturahmi untuk menggalang persaudaraan kita semua. Sebetulnya semua bersaudara. Yang Islam, yang Kristen, yang ateis bersaudara gitu. Makanya enggak perlu di sini ini enggak perlu saling hujat, saling menista, enggak perlu. Kalau enggak tahu tanya aja bagus-bagus, baik-baik. Nanti kan dijelaskan. Seperti aku kalau ditanya baik-baik ya tak jawab. Tapi kalau tanyanya seperti anjing masa mau dijawab? Masa aku begitu saja, kan harus melihat dulu dong. Yang ngomong ini manusia apa anjing ini? Kan gitu. Ya, enggak ada gunanya lah, itu kekanak-kanakan kalau model-model begitu tuh, ya. Mauku ini menjadi wadah silaturahmi kita, bersaudara, semuanya bersaudara, ya. Karena aku sudah bilang kita tidak ketemu di akidah, kita ketemu di bangsa, kita sama-sama bangsa Indonesia. Ngomong yang baik gitu, ya. Oke. Berikutnya seperti aku nih, ya, aku ditanya, kalau bisa ya tak jawab, kalau nggak bisa aku mohon waktu, atau kalau memang nggak bisa ya aku bilang nggak bisa gitu tuh, ya. Tapi pertanyaannya yang baik gitu, ya. Nggak perlu menista, menghujat, menyerang, tuh nggak perlu. Oke. Kemudian Abah Gelung Bogor Timur ikut nyimak kajian guru. Nggak apa Tuan Guru, panggil nama Abah. Loh, masih cukup muda ya Abah kita ini, keren lagi. Lahir 72. Nggak tahu di mana lahirnya. Apakah tetap di Bogor, ya? Nggak tahu aku, ya. 72 itu 71 ding. 71 itu Bung Karno meninggal, ya, wafat tahun 71. Baru 72 Abah kita ini lahir, ya. Aku masih ingat 71 itu Bung Karno meninggal, ya. Komennya menarik juga ini. Sebenarnya cangkir Abah udah penuh, tapi sejak ikut channel Tuan Guru banyak air yang tumpah karena diisi air dari channel ini, dan Abah merelakannya sehingga air cangkir Abah sudah mulai membentuk tulisan Islam rasionalis. Terima kasih untuk Abah kita yang ada di Bogor Timur sebagai bentuk apresiasinya, ya. Iya, memang kita kan ini semua cangkir-cangkir yang sudah berisi. Maka kalau mau diisi lagi harus merelakan ada yang tertumpah seperti yang disampaikan oleh Abah kita dari Bogor itu. Gitu, ya. Kita kan bukan cangkir kosong, ya. Semua sudah ada isi, ya. Oke. Berikutnya ini agak error ini. Sebentar, lari-lari dia. Berikutnya, ya. Ini informasi dari saudara kita, Kang Mas kita, sesepuh kita, Abdul Qadir Jailani. Alhamdulillah, channel komparasi religi harus rasional, berdomain akademis. Rasio compare, iya, rasio itu pembanding, bisa membandingkan. Ini benar, ini salah, ini panas, ini dingin, ini lurus, ini bengkok, gitu, ya.
Ada informasi yang bagus menginfokan bahwa kata ganti hu, domir hu pada Quran surat 4361 yang kemarin kita nukil berdasarkan tafsir Al-Azhar dalam kurung Buya Hamka, arti maknanya dialamatkan kepada pengetahuan, Gus. Oke, setuju. Terima kasih atas infonya. Jadi bukan ke Yesus, bukan ke Isa. Itu hu-nya itu ke pengetahuan, atau kalau aku ke Al-Qur'an gitu ya. Maka berkali-kali aku bilang kalau kita diskusi tentang Kanjeng Nabi Isa turun lagi apa tidak, itu nanti kita tarungnya di hadis bukan di Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an tidak pernah menceritakan hal itu. Kalau kamu menukil Az-Zukhruf 61 itu salah besar ya. Karena domir hu-nya itu tidak lari ke Isa Kanjeng Nabi yang dimuliakan oleh Allah itu ya, tetapi ke Al-Qur'an atau ke pengetahuan. Terima kasih untuk Kang Mas Abdul Qadir Jailani ya. Tafsir Al-Azhar itu aku puyeng juga kalau baca. Karena bahasanya kental Melayu. Ya. Paling simpel itu tafsirnya Al-Misbah dari profesor kita yang terkenal itu ya. Yang pernah aku menyampaikan kritik atas pandangannya. Kemudian Kang Nurkolis Brebes hadir ngaji Gus, sehat selalu Guru. Oke, terima kasih. Semoga harga berambang dari Brebes atau bawang merah dari Brebes bisa meningkatkan kocek dari Kang Mas kita NC ini ya, Nurkolis, dan segera berangkat haji. Nanti kalau sudah naik haji jangan lupa doakan aku. Oke, terima kasih Kang Mas Nurkolis. Berikutnya Bunda Sumiati Wirasno dari Aceh. Aku nggak tahu, pertanyaanmu nggak jelas Bunda. Kalau tanya yang jelas. Maksudnya itu dari Alkitab ya atau dari Al-Qur'an ya. Kok pertanyaannya cuma begini. Gus, surah apa? Ayat berapa? Tertulis di samping Allah tidak ada Tuhan yang lain. Ya ora weruh aku, nggak ngerti aku yang jenengan tanya itu yang tertulis di mana? Di Alkitab atau di Al-Qur'an? Lain kali yang jelas ya Bunda ya. Oke. Bunda Sumiati Wirasno ini ada di Aceh mana ya? Kalau Aceh-Aceh yang mana itu ya? Yang ibu kotanya Banda Aceh, aku pernah ke sana ya. Waktu itu diundang oleh Universitas Syah Kuala. Oke, berikutnya Didi. Memang untuk menghilangkan dongeng yang sudah bertahun mengendap sangat sulit kecuali bagi mereka yang cerdas dan berpikir kritis. Nyimak Gus, Brebes. Oh, Brebes juga ini. Kang Mas Didi ini ternyata juragan bawang merah juga ini. Mantap, 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 mantap. Nah, itu bisa disambangi itu Kang Mas Nurkolis itu juga Brebes ya. Bisa silaturahmi ya. Tuh Kang Mas Nurkolis itu kan Brebes ya, bisa say hello. Berikutnya, wah ini subhanallah, terima kasih untuk saudaraku soleha kita Siti Saprena. Iya betul ya, Siti Saprena dari negeri jiran Malaysia ya. Alhamdulillah saya hadir dari Malaysia Gus. Oke, mohon dibantu disebarkan link kajian dari channel dakwah ini dari Indonesia untuk saudara-saudaraku yang ada di Malaysia. Kita adalah bangsa serumpun ya. Jangan mau kita diadu domba ya, bahwa Malaysia, Indonesia itu adalah serumpun Melayu ya. Kita adalah saudara. Mari sama-sama kita berpelukan, saling meningkatkan rasa erat persaudaraan di antara kita. Oke, Soleha Siti Safrena, tolong dibagikan untuk saudara-saudara di Malaysia, negeri jiran, channel dari kajian kita ini ya. Kemarin ada yang satu keluarga itu juga dari Malaysia itu subhanallah itu mu'alaf. Di samping yang dari Surabaya juga satu keluarga mu'alaf. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Semoga selalu eksis dalam kemu'alafannya. Berikutnya Green Yoya. Green Yoya, Green Yoya. Kamu ini dari mana Green Yoya?
Krinoya. Itu kalau teman-teman mau baca artikelnya bagus itu silahkan ya. Terima kasih Krinoya. Tolong nanti disebutin ya dari mana. Dan ini cewek apa cowok nggak ngerti aku. Berikutnya Dimas Sanse. Semarang kali ini banjir. Ojo semelang nek nggak dipikir. Hadir nyimak Gus. Salam Islam rasional. Oke. Selamatkan dari kondimet lali aku met dari mana kamu Mas Slamet ini ya? Jakarta Selatan apa? Iya. Ordernya tadi pagi sudah aku unggah ya. Izin mengingatkan Gus. Ya terima kasih sudah diingatkan. Berkali-kali lupa. Ya itulah. Namanya manusiawi lupa aku. Baru subuh tadi aku ingat punya hutang. Akhirnya aku bayar tadi pagi. Cash. Lunas ya. Meskipun itu belum selesai. Itu masih seri pertama ya. Tentang kera itu ya. Mas Slamet bisa saksikan itu ya. Tentang kera. Di pagi tadi ya. Judul besarnya itu binatang-binatang dalam kitab suci. Oke, berikutnya Kepo Mania Randu Blatung. Ini Kang Mas Burhanuddin ya, kalau nggak salah ya, Randu Blatung ya. Sorry kalau salah tolong diingatkan. Bener banget Gus, Sa'ah tidak sama kiamat. Oke, terima kasih. Nah, ini sudah paham ini. Semua yang lain paham. Semua orang termasuk Nabi Isa, Nabi Muhammad tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu Sa'ah itu kapan. Jadi ustadz yang jelasin tentang kiamat atau tanda-tanda kiamat itu pasti salah. Langsung dihajar ini. Kalau tanda-tanda kiamatnya mungkin oke lah ya. Karena kan kalau tanda-tandanya Nabi juga tahu artinya memberikan informasi ke kita. Tapi kalau tentang saahnya kapan itu jangan percaya. Walaupun bersorban, walaupun berjenggot, walaupun jubahnya begitu mengagumkan, kalau sudah bilang dia bisa menentukan saah itu kapan ya, jangan percaya. Anggap saja dia ngopinya kurang kental gitu. Mainnya kurang jauh. Berikutnya untuk Yusuf Taufik Hidayatullah. Bagus sekali kau punya nama. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Menurut Romo Prans, Tuhan itu adalah Tuhan kebenaran, Tuhan keadilan, dan Tuhan kasih. Izin bertanya Gus, apakah yang dimaksud adalah Tritunggal? Waduh, ini aku agak repot menjawabnya ya. Sekedar informasi aja. Di antara kekristenan itu memang kekristenan Katolik ya. Ini juga aku kadang-kadang agak repot. Katolik itu ada juga yang nggak mau dibilang Kristen loh. Enggak, kami bukan Kristen katanya loh. Kan pengikut Kristus tak pikir. Ya, ada loh. Dan enggak mau disebut Kristen mereka. Bukan Katolik gitu. Kami Katolik itu. Ya sudahlah ya. Intinya kita tahu kan kalau Kristen itu kan pengikut Kristus. Meskipun tidak semua, tapi biasanya romo-romo itu berbicara bahasa dalam tataran sastra tasawuf. Jadi agak repot aku menjawabnya tentang Tuhan kebenaran, Tuhan keadilan, Tuhan kasih. Kenapa repot? Karena aku akan menjawab itu berdasarkan apa yang tertera dalam teks-teks Torah dan Injil. Dalam Torah, dalam Injil yang ada itu kan Tuhan Allah kita, Tuhan itu ehad gitu ya. Kalau Tuhan kasih terus Tuhan keadilan, Tuhan kebenaran itu aku masih perlu teliti lagi ada di mana itu dalam kitab suci ya. Aku belum pernah menemukan ya. Kalau ada yang menemukan silahkan diinformasikan. Jadi aku enggak ngerti pas Mas. Kalau dibilang apakah ini Tritunggal, ya aku repot juga karena Tritunggal sekarang berubah-ubah. Aku kemarin itu dari Facebook dapat penjelasan Tritunggal dari teman Kristen sudah berubah lagi. Kalau aku bilang sih, ini sih bukan Tritunggal, ini Oneses ini. Karena Bapa itu Yesus, terus Roh Kudus itu ya Yesus, terus Anak itu ya Yesus gitu loh. Jadi sepertinya menjadi satu, menjadi tiga, tergantung fungsinya masing-masing. Bukan tiga dalam satu, sebetulnya kalau begitu ya. Jadi ketika dia jadi objeknya cuma satu, Yesus, dia bermanifestasi sebagai Bapa,
dia bermanifestasi sebagai putra, dia bermanifestasi sebagai Roh Kudus. Tak pikir wah ini Tritunggal model apa lagi ini? Tak bilang itu sih sebetulnya bukan Tritunggal kalau begitu. Warna kan? Karena Tritunggal itu tiga-tiganya itu mandiri ya. Yesus bukan Allah, Allah bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Yesus. Masing-masing personal yang tersendiri. Gitu loh, ya. Jadi aduh agak pusing Mas. Kita baca kalau mengikuti perkembangan Tritunggal terus agak pusing karena mereka sendiri berubah-ubah, ya. Itu yang bisa aku jawab. Kalau ingin jawaban yang paling jelas ya tanyakan sama Romonya sendiri itu ya, Romo Frans itu. Yang jelas kalau Romo itu belum menikah atau tidak menikah dia ya. Rizal Wahyu Rembang selalu hadir, oke terima kasih. Ikhwan Tamim Tangerang Banten, insya Allah always bagus. Kalau insya Allah always selalu nyimak. Dan jangan lupa juga anti skip dan anti download ya. Semoga Gus dan keluarga sehat selalu. Terima kasih atas doanya. Arif Muhsinin Tuban hadir Gus Muhsinin. Mantap ini, manten baru dia ya. Semoga bisa terus membimbing istrinya menjadi soleha ya. Ini soleha kita Gispati, ada dari kota Palu ya. Terima kasih untuk Gispati ya. Mekah dari Banjarnegara, Jateng ikut nyimak Gus. Kalau sudah nyebut Banjarnegara itu aku teringat daerah, itu satu daerah ya. Tolong dikonfirmasi dengan Jatilawang ya, Banyumas ya. Itu kan daerah Banjar-Banjaran juga itu ya. Ini Banjarnegara ya. Satu-satu nganu itu satu bahasa kalau nggak salah ya. Karena apa? Di daerah sana ada sosok yang aku sangat suka, cuman dia nggak produk lagi ya. Karya sastranya itu adalah Jentera Biang Lala atau Ronggeng. Apa ya? Ronggeng apa ya? Lintang Kemukus Dini Hari. Ronggeng Duku Paruk. Itu bagus itu novelnya itu ya, menjadi trilogi itu. Karya dari seorang sastrawan Bapak Ahmad Tohari dari Banyumas. Ya sepertinya tetangga dekat lah ya sama Banjarnegara ini. Kalau di sini orang Bumi Ayu bukan Banjarnegara. Bumi Ayu itu jualan jualan dawet. Tahu dawet ya? Minuman seperti cendol ya dari Bumi Ayu. Oke, Meka. Matur nembah nuwun Meka ya. Ini bahasanya ngapak biasanya. Empudi 99 hadir Gus. Oke, Kotima medali emas. Oke, Pemalang. Nah, ini Jawa Tengah juga ya. Kerja nyambi nyimak. Oke, monggo. Gurem and Rukem nih. GNR ini gawat ini. Tanggal 20 Agustus kiamat. Aku durung rabi, dia belum beristri ya. Sudah cari aja siapa yang mau. Nanti diselesaikan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nggak perlu mewah-mewah ya. Nggak perlu mewah-mewah, langsung saja jab kabul penting sah, sudah. Jangan terlalu dipikirin ke depannya, ya sudah dilalui aja kehidupan ke depan bagaimana. Karena kalau berpikir nanti begini nanti begitu, lama-lama nggak nikah-nikah. Ya. Berdosa kalau nggak nikah-nikah. Manukmu kuwi lho pakanono. Ojo mbok katoi wae. Burungmu itu kasih makan, jangan kamu taruh di celana aja ya, kasihan ya. Oke, semoga cepat dapat jodoh ya untuk Kang Mas Gurem and Rukem. Tapi subhanallah beliau ini sesuatu pribadi yang istimewa ya, merawat bundanya yang sudah lanjut usia. Ini harus kita jadikan contoh begitu ya. Karena seperti yang aku bilang kemarin ya, bunda itu adalah sesuatu yang harus kita muliakan. Ya, harus kita muliakan. Mumpung masih ada. Nanti kalau sudah nggak ada baru ingin muliakan ya wis telat, nggak bisa. Oke, Kang Mas EM ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dari Yogyakarta ini. Soleha kita Rini Ratna. Denmark hadir Gus. Habis ndelok wong slametan. Waduh, berkatnya bawa sini dong. Oke, mantap ini soleha kita ya, ibu guru kita ya, nyantunin anak yatim. Mantap.
Nah, ini Kang Mas kita, Bapak dosen kita, Arilson Ginting, Master Teologi. Ikutnya Mak, salam sehat selalu. Oke, salam sehat, salam juga untuk keluarga di Tanah Karo ya. Semoga sehat selalu. Ayolah, kau cepatlah selesaikan S1, nah sudah selesai. S2 selesai, lanjut S3 selesai, lanjut nanti apa? Profesor ya. Tapi nggak tahu kalau di sekolah teologi nggak tahu. Lah kan ngajar bahasa apa? Bahasa Yunani kan? Kalau di sini sekarang jadi rektor itu harus profesor. Dulu kan doktor. Nggak tahu kok di tempat lain mungkin nggak harus profesor, doktor sudah kan tinggal beberapa langkah lagi. Ayolah ya, aku kasih semangat kau ya. Cepatlah kau jadi doktor supaya bisa jadi rektor. Ini kau udah jadi rektor, undanglah aku main sana ya. Kita ngobrol-ngobrol. Nanti aku langsung ke Brastagi. Aku tahun 70 berapa itu ke Brastagi aku ya. Markisanya kan sedap kali itu markisah. Jadi Brastagi itu sejuk hawanya dan markisanya sangat-sangat istimewa ya. Kan tanah Karo juga tuh Brastagi ya. Cuman aku bahasa Karo nggak bisa lah, bisa aku tuh bahasa Toba dari Parapat, Danau Toba. Kalau lai kita ini Batak yang halus ya, tutur katanya halus, Karo itu halus. Kalau Jawa itu ya Jogja, Solo gitu ya. Kalau Batak Toba itu ya Malang, Batu, Sidoarjo gitu, kasar bahasanya. Oke, aku kira sudah cukup ya. Oke. Sudah aku sebut semua ya. Kalau ada yang tersilap ya mohon diingatkan ya. Kita lanjutkan sekarang kajian kita ya tentang yang kemarin ya. Maka kita langsung masuk ke ayat yang ke-46 ya. Ayat yang ke-46 tentang bukan neraka tapi ini loh pesan Quran surat Ghafir, surat yang ke-40 ayat 45 sampai 44. Oke. Sekarang aku review satu ayat ke atas. Ini ada kesalahan ini, Depak ini nerjemahkannya salah ya. Kurang pas, nanti kamu bingung, maka aku paskan dulu ya, sebentar. Supaya mengerti khususnya di surat 45 ya. Gini. Surat 45 itu begini, ini enggak diterjemahkan sama Depak jadinya kacau nanti. Ini ya, aku baca ya tentang surat Ghafir 40 ayat 45. Begini. Fawakohulohu sayid ati makaru ya. Makar itu aku sudah jelaskan makar ya. Wahakobi ali Fir'aun su'ul azab. Yang nggak diterjemahkan oleh Depak itu ada diksi bi ali Fir'aun ya. Tadi gini tulisannya. Seandainya aku bisa nulis Arabian keren ya. Terus pakai sorban yang gede itu, pakai baju koko, pakai ake, terus sedikit-sedikit batuk gitu. Ini ulama top ini. Ini batuknya ya. Terus nulis Arabiannya asik gitu ya. Sayang aku nggak bisa nulis Arabian. Kalau bisa ya lebih asik lagi ya. Ya kalau gue sih bukan ulama, cukup baru ya. Jadi gue seperti itu baru bukan ulama. Di sini ada begini, Ali ya, Fir'aun. Nih ya, Ali Fir'aun. Kamu lihat teks aslinya, original teksnya. Ali Fir'aun. Pesanku, kamu harus punya Al-Quran, kamu harus punya Alkitab. Karena ini komparasi religion. Kadang kita bahas Alkitab, kadang bahas kita Al-Quran. Makanya kalau ada yang protes-protes terus, ngapain itu Gus Beti bahas-bahas kitab orang lain? Itu orang goblok. Nggak pernah ngikuti kajian di sini sudah ngoceh.
Di sini itu tidak hanya bahas Alkitab, Al-Quran kita bahas. Kenapa aku bahas Alkitab? Karena aku juga mengimani kitabullah yang lalu. Jadi aku punya hak untuk bahas itu. Sementara kalau orang tidak mengimani, dia tidak punya hak. Kalau kita mau kenceng-kencengan begitu. Tapi ini biasanya orang nggak ngerti. Yang Islam juga nggak ngerti, yang Kristen juga nggak ngerti, gitu ya. Kenapa kok seperti itu bahas Alkitab? Ya kenapa ndak boleh? Karena gue dalam Islam mengimani kitab-kitab yang dulu itu. Kecuali gue tidak ngimani. Gitu dulu. Sebetulnya perihal posisi ini harusnya dipahami oleh semuanya. Supaya nggak ada lagi pertanyaan seperti itu. Ya, maka pesanku, kalau beli memang mahal ya. Bible itu sekitar 300-an. Kalau aku sih alhamdulillah dikasih teman-temanku ya. Aku belum ada yang beli ya. Ya itulah enaknya punya teman Kristen ya. Ada yang pendeta, ada yang romo. Mana Bible terbaruku? Aku itu dikasih ya. Aku minta, aku datang ke gerejanya dikasih ya. Ada di sana, nggak keambil ya. Kalau beli itu sekitar ya sediakan dah 500 tapi enggak sampai kok. 300-an ingatku itu, 350 atau sekian ya. Jadi nanti kalau aku bilang perjanjian lama, perjanjian baru, kamu bisa ngikuti. Al-Qur'an juga beli ya. Kalau Al-Qur'an harus punya banyak kamu berseri-seri. Nanti anunya seri terjemahannya supaya enak. Ini oleh Depak cuman begini terjemahannya. Maka Allah memeliharanya. Ya, nyanya tahu ya kemana nyanya itu? Ya, nyanya itu ke Kanjeng Nabi siapa? Musa. Karena aku sudah jelaskan ini perspektifnya pertarungan antara Kanjeng Nabi Musa dan Ali Fir'aun. Ya, di situ wahako bi ali Fir'aun. Sayangnya Depak menerjemahkan begini. Maka Allah memeliharanya, maksudnya Kanjeng Nabi Musa, dari kejahatan tipu daya mereka. Ya. Mereka ya. Seharusnya begitu ya. Sedangkan Fir'aun berserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk gitu. Atau beginilah ya. Maka Allah memeliharanya Kanjeng Nabi Musa dari kejahatan tipu daya mereka. Siapa mereka itu? Nah ini yang jadi masalah. Karena ujungnya dia ada tulisan begini, Ali Fir'aun. Mereka itu jelas jamak kan? Ya. Makanya seharusnya itu dipahami sebagai bukan Ali personal, tapi Ali. Ya kalau tekstualnya ini saudara Ali, keluarga, saudara Fir'aun, keluarga Fir'aun. Tapi ini nggak bisa dipahami gitu. Maksudnya orang yang saudara, orang yang satu keluarga dalam sudut pandang politik. Gitulah gampangannya. Karena kan ini juga ya berbicara politik. Kalau kita tarik kekinian, politik Kanjeng Nabi Musa menegakkan hukum Allah. Politik Fir'aun ya politik menurut dia gitu loh. Jadi kalau Ali Fir'aun itu kerabat koleganya Fir'aun, saudaranya Fir'aun. Sebetulnya ini artinya keluarga atau saudara Fir'aun ya. Tapi ikatan saudaranya di sini adalah cara pandang gitu loh ya. Maka nggak bisa diterjemahkan begini. Maka Allah memeliharanya Kanjeng Nabi Musa dari kejahatan tipu daya mereka dan Fir'aun beserta kaumnya. Itu kurang tepat sebetulnya ya. Dikepung oleh azab yang amat buruk. Jadi seharusnya begini. Fir'aun itu kan raja, dia kan punya perdana menteri, punya telik sandi, punya tetek bengek lah ya. Nah itu yang disebut ininya. Seperti Haman dan segala macamnya. Itu alinya ini. Alinya Fir'aun. Nah tentunya mereka punya pengikut.
Pengikut itu biasanya dengan kaum. Jadi kekuatan politik ini versus Kanjeng Nabi Musa. Jadi Ali ini hilang di terjemahan sini. Ya, seharusnya begitu atau gampangnya dan kawan-kawan gitulah ya. Jadi begini. Maka Allah memeliharanya, Kanjeng Nabi Musa maksudnya, dari kejahatan tipu daya mereka. Mereka siapa? Fir'aun dan kawan-kawan. Karena ada Ali ini. Ya. Ya. Sedangkan Fir'aun dan kawan-kawan beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Nah, itu pas udah terjemahan gitu. Ya. Nanti kalau kamu mau tulis ya kamu setel ulang ya, setel ulang. Nanti kalau tak tulis ke sini habis waktunya nanti. Ya, aku ulang lagi supaya kamu gampang. Atau gini aja lah ya. Nggak tahu ini bisa nampak nggak kamu. Nih. Ya, itu terjemahannya itu. Maka Allah memeliharanya, yaitu Kanjeng Nabi Musa, dari kejahatan tipu daya mereka, yaitu Fir'aun dan kawan-kawan. Sedangkan Fir'aun dan kawan-kawan beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Clear. Pertanyaanku, di mana dikepungnya itu? Di akhirat. Kan tidak mungkin Fir'aun versus Kanjeng Nabi Musa ini di akhirat. Gitu loh. Tidak mungkin. Ya. Fir'aun nanti kalau sudah di akhirat mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Kanjeng Nabi Musa juga begitu. Nggak mungkin mereka versus lagi. Versusnya ini di dunia. Gitu loh. Ya. Oke. Karena ini nanti sebagian ayatnya ikut ke atas, sebagian ayatnya ikut ke bawah. Tapi kalau aku rangkai, kamu jadi ngerti nanti. Nanti tak rangkaikan ya. Nanti tak rangkaikan. Itu yang 45. Sekarang yang 46. Nah ini intipatinya yang kita sedang bahas. Kepada mereka dinampakkan neraka pagi dan petang, dan pada hari terjadinya, nah ini kiamat yang kita sudah bahas kemarin ya. Sekarang kamu buka Al-Quran Al-Quran digitalmu, buka. Buka surat 46 ayatnya yang surat 40 ayatnya yang ke-46. 40 46. Supaya aku jelaskan gampang gitu ya. 40 ya. Surat yang ke-40. Buka yang ayat yang ke-46. Jadi kemarin aku menjelaskan apa itu kiamat, apa itu sa'ah, untuk menjelaskan ini. Karena kamu korban terjemahan, sudah ada neraka, ada kiamat. Lu kira ini terjadi di akhirat, begitu. Sehingga kamu menyimpulkan, oh neraka sudah diciptakan. Nggak tahu anak yang menggunakan argumentasi ini kok nggak hadir lagi. Kan sangat disayangkan. Biasanya begitu sih ya. Hit and run. Padahal aku membuka lebar kepada siapa saja, termasuk kawan kita dari Surabaya itu yang kemarin memberikan tanggapan, yang dia bilang, saya sedang belajar Al-Quran, saya sedang belajar Nahu, saya sedang belajar Sorob, ketika dia mengkanter pendapatku tentang dalam buayan itu, Kanjeng Nabi Isa yang menurut dia itu memang bayi. Ya enggak lah, bayi dari Hong Kong apa. Ya, tapi ya begitu, seharusnya kan dia terpanggil. Oh ini ada kerangka berpikir baru ya yang di pondokku nggak dijelaskan, gitu. Bukan terus karena nggak sepakat lari keluar. Kebanyakan gitu tak lihat-lihat. Gitu. Kenapa nggak head to head di sini? Atau kamu ada rezeki jalan-jalan ke Batu, main ke sini, nanti kita ketemu di kafe, kita ngobrol, kan enak. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa episode hampir 1 bulan ini nggak hadir dia. Ya.
Oke, yang ke-46 ya. Ingat di situ ya, kata kiamat itu dari sa'ah. Jadi ini sebetulnya nggak bisa diterjemahkan kiamat. Itu loh ya. Nih dia. Nih dia, tak screenshot ya, tak screenshot supaya aku bisa jelaskan ke kamu. Tak screenshot. Oke. Sekarang aku jelaskan ke kamu gini. Perhatikan digitalmu ya. Perhatikan di situ, cari kata kiamat dari surat 4 ayat 46 dari surat yang ke-40. Nih ya. Nih kan surat 40 46 ini toh. Iya kan? Nah, sekarang aku itu loh. Sa'ah itu diterjemahkan kiamat. Lihat. Gimana itu? Padahal saat dan kiamat itu beda. Ya. Sekarang di sini saat ini ya, saat yang menjelaskan hari kehancuran atau saat yang momen. Aku bilang kemarin kan saat itu bisa apa? Seketika, pada waktu itu, waktu yang sangat singkat, banyak pilihannya. Paling pas itu memang pakai bahasa Inggris, momen. Momen itu ya. Jadi begini, kepada mereka dinampakkan ya. Itu ada sebentar. Ya. Naru itu neraka ya. Nerakanya itu apa? Itu dulu. Neraka yang mana? Kamu buka surat berapa? 3103 coba. 3103. Ingatku 3103 kemarin ya. Coba buka 3103. Surat 3 nomor 103 maksudku begitu. Ya. Surat 3 103 buka. Nih. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masih jahiliyah, masih bodoh. Jadi masa jahiliyah itu masa kebodohan, bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu. Dengan apa Allah mempersatukan? Dengan tali Allah itu diikat jadi satu. Ikatannya apa? Akidah. Agamanya Islam. Ya. Sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Nah, kita ini bersaudara ya. Sedangkan ketika itu ya, kamu berada di tepi jurang neraka. Ya, neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Kamu lihat itu neraka, ya. Kamu cari neraka. Sama dengan ini. Aduh nggak bisa. Mau aku tunjukkan dua-duanya nggak bisa, ya. Ini nar juga ini. Ini nar juga ini ya. Nari kan begini dia. Oh sorry nggak nari, dia lah naru. An-naru yuraduna alaiha. Nah, dan selanjutnya itu ya, neraka. Pertanyaannya neraka di mana? Sama ini, ya. Arab bodoh, Arab jahiliyah itu bodoh, ya. Ketika belum datang Islam, di antara mereka saking baku hantam. Kemudian disatukan oleh Islam sehingga mereka menjadi satu ikatan akidah yang sama, menjadi bersaudara. Dipersaudarakan oleh Allah lewat tali Allah yang namanya Islam. Padahal pada saat itu mereka sudah di tepi jurang neraka. Nerakanya ada di mana? Ayo jawab. Sama dengan baiti jannati. Rumahku surgaku. Surganya ada di mana? Ada di akhirat.
Tidak begitu. Surganya, nerakanya itu ya di dunia. Karena aku sudah bilang, ada surga dunia, ada surga akhirat, ada neraka dunia, ada neraka akhirat. Nah di ayat ini, nerakanya itu neraka dunia, bukan neraka akhirat. Apa nerakanya itu? Ya, itu sama dengan penjelasan dari azab. Nerakanya atau azabnya itu adalah runtuhnya kekuasaan Fir'aun. Ini otak lu supaya terbuka semua. Jangan dikit-dikit neraka akhirat, dikit-dikit neraka akhirat, dikit-dikit neraka akhirat. Ditambah lagi terjemahnya bermasalah. Kiamat, kiamat, kiamat. Padahal sa'ah. Ya. Itu sa'ah. Terjadinya di mana? Di dunia. Nanti kalau ayatnya aku gabungkan tuh seperti begini. Saking ayatnya itu terpisah jadi dua, ya. Sebentar, aku gabungkan tuh begini. Jadi begini dia. Ya. Kalian merasa agak kesulitan karena ayat itu terpisah. Sebagian di ayat atasnya, sebagian di atas bawahnya. Tapi kalau membacanya berkesinambungan, kalian akan paham bahwa peristiwa itu di dunia, nggak di akhirat. Ya. Ini kan begini. Sedangkan ya Fir'aun dan kawan-kawan gitu ya, beserta kaumnya, kan ini Ali Fir'aun ya, beserta kaumnya ya, dikepung oleh azab yang sangat buruk, Ini kan ada di atas yang ke-46 ini. Ini ada yang di ayat yang ke-46. Sementara kelanjutannya ayat yang di ini yang di 45. Ya. Bentar. Ini yang di 45. Nanti kita gabungkan dengan yang di 46, ya. Lalu dilanjutkan kepada mereka, lihat ini. Kepada mereka, domir humnya kemana ini? Domir merekanya kemana? Ke Fir'aun dan kawan-kawan beserta kaumnya. Ini loh, mereka ini. Ya. Kepada mereka diperlihatkan neraka. Ini loh, neraka. Ya. Pada pagi dan petang. Coba. Kalau begini enak, kamu bisa paham. Kan ini kan di ayat yang ke-46. Ini di ayat yang ke-46. Ini yang ke-45, ya. Ini kan ada terusnya ini, titik-titik sini ya. Ini titik terus ini. Terus masuk ini juga nanti ada titik-titiknya. Ya. Tapi yang penting yang bagiku mau merangkaikan dua ayat ini yang terpisah, ya. Yang batasnya ini. Yang ini ikut 45, yang ini ikut 46. Ya, kita gabungkan coba. Supaya nyambung, supaya otakmu itu terbuka dan kamu paham. Gobloknya hilang. Menjadi cerdas, ya. Sedangkan Fir'aun dan kawan-kawan beserta kaumnya dikepung oleh azab
yang sangat buruk. Kan kita sudah lihat ini kan pertarungannya tadi karena mereka berseberangan dengan Kanjeng Nabi Musa. Ya, akhirnya Kanjeng Nabi Musa kan dipelihara oleh Allah, artinya diselamatkan. Ya. Sedangkan Fir'aun dan kawan-kawan beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Dikepungnya di mana? Ya di dunia, orang tarungnya juga di dunia kok. Loh. Ya. Terus ini yang ayat 45, ayat 46, perhatikan. Kepada mereka larinya siapa? Ke ini. Fir'aun dan kawan-kawan beserta kaumnya. Ini ahli Fir'aun, keluarga Fir'aun, sudah aku jelaskan tadi. Ya. Kepada mereka, Fir'aun dan kawan-kawan beserta kawannya diperlihatkan neraka. Jadi neraka itu diperlihatkan. Nerakanya di mana? Ya di dunia ini. Gitu loh. Bukan neraka di akhirat nanti. Terus otakmu ngomong, oh neraka sudah diciptakan dari Hong Kong apa? Perbandingannya di surat 3:103 tadi yang aku sudah baca tadi. Ya. Ketika bangsa Arab jahiliyah yang bodoh-bodoh itu, jahil-jahil itu saling baku hantam, saling bunuh, saling perang, disatukan dalam akidah Islam, ya. Dan mereka menjadi saudara, padahal saat itu mereka sudah di tepi jurang neraka. Jelas gitu loh. Nerakanya di mana? Ya di tanah Arab sana, bukan di akhirat yang kita belum ke sana, gitu loh ya. Ini neraka. Nanti aku jelaskan apa itu neraka. Apa itu yang dimaksud oleh azab yang sangat buruk itu. Ya. Oke. Kepada mereka diperlihatkan neraka pagi dan petang. Ini juga kalian bermasalah. Pagi dan petang. Apa artinya pagi dan petang? Coba. Aku mau tahu. Artinya hanya waktu pagi, waktu petang diperlihatkan. Nanti waktu malam, waktu sore nggak diperlihatkan gitu. Coba otakmu bukan. Al-Quran ini bahasanya canggih, bos. Bahasa sastra. Bismillah. Jangan pagi dan petang itu terus kamu ikat dalam tempus delicti hanya pagi dan hanya petang. Enggak begitu, ya. Pagi dan petang itu artinya setiap saat diingatkan, ya, diperlihatkan neraka. Itu loh nerakamu itu, dia selalu diperingatkan. Al-Quran menggunakan bahasa diperlihatkan pagi dan petang. Jadi Firaun dan kawan-kawannya beserta kaumnya, kalau tidak taat, tidak tunduk terhadap hukum yang dibawa oleh utusanku Moses atau Musa kalau kita bilang ya, ajaran Nabi Musa, akhirnya nanti seperti ini loh. Nah, seperti ini tuh diperlihatkan kepada mereka ini ya, neraka. Nah, dilihatnya kapan? Di setiap saat diperlihatkan. Jadi kata-kata pagi dan petang itu setiap saat diingatkan. Ini loh neraka gitu loh. Jadi pagi dan petang jangan kamu pahami. Pagi diperlihatkan, nanti siang dikit enggak. Kenapa? Karena itu enggak masuk. Nah, nanti nunggu petang baru diperlihatkan gitu. Kan jadi goblok kalau gitu. Aku nggak tahu sudah berapa lama kita ini kajian ya. Kan jadi bodoh. Pagi dan petang itu bahasa sastra artinya apa? Setiap saat diperlihatkan kepada Firaun tentang neraka, di mana dia dikepung oleh azab. Apa yang dimaksud azab dalam bentuk neraka ini? Ini adalah nih. Sebentar. Supaya kamu ngerti. Kehancuran kekuasaan Firaun dan kawan-kawan plus umatnya.
Nih. Jadi sudah diingatkan mereka. Kapan? Setiap saat. Dinyatakan dalam pagi dan petang. Sekarang pemahamannya jadi keliru, orang dikirain pagi dan petang itu seperti diksi Tempus ya. Jadi hanya pagi tok diperingatkan, hanya petang tok diperingatkan, kalau malam enggak, kalau siang enggak. Terus neraka ini dipahami, neraka yang sana didelokno gini. Orang ini peristiwanya Firaun masih di atas bumi kok. Yang dimaksud dengan neraka ya, aktualisasi dari azabnya ini, itu adalah kehancuran kekuasaannya. Di mana Firaun didukung oleh kolega-koleganya itu, saudara-saudaranya itu plus umatnya. Ini hancur. Ketika berhadapan oleh Kanjeng Nabi Musa, gitu loh. Jelas kon saya, jelas kamu sekarang. Makanya aku kadang-kadang ya maklum lah ya, karena ngaji dari dulu begitu-begitu aja. Jadi ngotot aja bilang neraka itu sudah diciptakan. Itu lihat surat Al-Mu'minun atau surat Ghafir ayat yang ke-6, Fir'aun aja. Kan komentarnya di kolom kan begitu. Gue pikir lu sama dongeng kok nikmat banget ya. Enggak begitu ya. Dan ini tidak di akhirat, ini di dunia. Sama seperti kemarin. Surat apa gue? At-Takasur itu di dunia. Kok dibawa ke akhirat, dikit-dikit akhirat. Kapan elu maju, dikit-dikit akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Udah habis kopinya. Ya. Tapi ya begitu, hit and run. Datang lari gitu. Kalau nggak sesuai dengan pemahamannya dan dia mentah, tidak punya argumentasi untuk membantah kajian dari sini, lari gitu. Ya kalau sudah begitu nggak bisa otaknya bisa cerdas. Selamanya akan bodoh gitu. Seharusnya dia tongkrong nih kan channel ini loh. Kok ada pemikiran baru ya? Kok begini ya? Kok nggak sama dengan di pondok ya? Kok nggak sama dengan kiai itu, ulama itu ya? Ya jelas nggak sama, orang ini bukan ulama, ini baru. Tapi sayangnya mereka nggak hit and run gitu. Dan itu biasa sih, aku ngisi kajian juga, aku cerita dulu itu ada bapak-bapak juga begitu, selalu menyerang aku dan aku dengan sabar, dengan tetap beretika menghormati beliau sebagai orang tua, aku mentahkan semua argumentasinya. Tapi aku sudah curiga, jangan-jangan nanti bapak ini nggak ikut ngaji lagi. Ya, oke. Supaya lebih mantap, kita lanjutkan ya. Itu surat 46. Sebetulnya sudah tuntas. Ya. Sudah tuntas, cuman supaya tas kita lanjutkan lah ya. Hanya sedikit lagi kok ini ya. Oke. Berikutnya ya, kepada mulai 46 ya. Ya sudah mulai 45 lah ya. Maka Allah memeliharanya, maksudnya Fir'aun, dari kejahatan tipu daya mereka, maksudnya Fir'aun dan kawan-kawan beserta kaumnya. Artinya Kanjeng Nabi Musa dipelihara dari kejahatan Fir'aun ya. Oke. Dan Fir'aun itu dikepung oleh azab yang sangat buruk. Oke, yang 46. Kepada mereka dinampakkan neraka ya, dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Sudah aku jelaskan nerakanya apa, pagi dan petang itu bagaimana ya. Dan pada hari terjadinya sa'ah. Ini yang jadi masalah. Sa'ah. Seharusnya saat. Karena kita juga tidak bisa menerjemahkan. Saatnya kita itu berasal dari sa'ah. Di sini masuk kiamat. Padahal kalau mau kiamat yang sesungguhnya itu kemarin sudah aku jelaskan. Kiamat-kiamat yang tekstual itu di surat 218, 2113. 2174, 2212 itu semua tekstual. Kiamat Arabiunnya ditulis Indonesianya kiamat. Itu yang benar. Ya. Tapi ketika kita jumpa di surat Az-Zukhruf 4361 sudah jelas sa'ah kok diterjemahkan kiamat. Begitu juga ini.
Di 46 ini saat. Kok diterjemahkan kiamat itu gimana? Saat itu apa? Momen. Kehancurannya itu nanti nggak perlu waktu lagi, berupa momen. Set. Hancur sudah. Ya. Kalau Allah mau kan siapa yang bisa dia angkat dan siapa yang bisa dia hempaskan? Itu otoritasnya ada di Allah. Ya. Saat. Mana tadi ya? Ini sudah aku jelaskan tadi ya. Seharusnya kan saat, bukan kiamat. Nih. Nggak connect. Ya, nggak connect terjemahannya. Ini yang membodohkan si pembaca. Apalagi si pembaca nggak tahu, hanya bermodalkan terjemahan, akhirnya dia terjebak. Kok kiamat, Rek? Wah, berarti ini di kehidupan setelah dunia ini kiamat. Berarti nerakanya sudah diciptakan, dan ini sudah ditunjukkan. Kan jadi begitu. Padahal tidak. Ya, pada hari terjadinya saat itu, saat momen itu ya, masukkanlah Firaun ke dalam azab yang sangat keras. Terus jangan azabnya nanti dia enggak, kehancuran kekuasaannya itu azab. Karena dia tidak mau tunduk terhadap hukum Allah. Ya. Oke. Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka, maksudnya dalam azab itu, ya. Maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari sebagian dari azab ini, azab api neraka ini? Maksudnya yang kerucu-kerucunya itu saling ngomong terus minta tanggung jawab. Kan gue kan ikut lu tanggung jawab dong. Gimana ini kehidupan kita ini penuh azab sekarang ini setelah kekuasaannya hancur, gitu loh, ya. Jadi jangan dibayangin neraka itu yang di sana, enggak, ya. 48. Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka karena sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya. Ini pentolan-pentolannya ini para menterinya Firaun, gitulah ya. Orang-orang ring satunya Firaun lah, katakanlah gitu, ngomong ketika dituntut pada sama bawahannya itu kan ngomong gini. Sebagai orang-orang yang sombong itu ya, ngomong begini, sesungguhnya kita sama-sama, kan berlepas diri. Dia yang ngajak-ngajak, lalu dia ngomong, sesungguhnya kita sama-sama dalam neraka karena sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya. Cuci tangan dia. Oke, yang 49. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, mohonkanlah Tuhanmu supaya dia meringankan azab dari kami barang sehari. Saraiso. Nggak bisa, kekuasaan sudah runtuh karena nggak taat sama Allah. Ya. Penjaga-penjaga neraka itu jangan kamu pikir pintu neraka ada penjaganya gini. Enggak. Penjaga-penjaga neraka itulah orang-orang yang menguasai setelah keruntuhan kekuasaan Firaun. Ya, oke. Yang ke-50, penjaga-penjaga jahanam berkata, ya, dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu? Ya. Dengan membawa keterangan-keterangan. Mereka menjawab, benar sudah datang. Penjaga-penjaga jahanam itu berkata, berdoalah kamu. Dan doa orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Kafir dia. Kafir terhadap hukum Allah. Ditanya pengikut-pengikut Firaun dan konco-konconya itu. Firaun CS. Apa belum datang? Itu rasul-rasulmu itu. Sudah, lah ya kon kok nggak manut, kamu kok nggak ikut, gitu loh ya. Oke. 51. Sesungguhnya kami, maksudnya Allah menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi. Ya. 51 sudah kita baca. 52 ya. Hari yang tidak berguna bagi orang-orang zalim permintaan maafnya dan bagi mereka lah laknat. Bagi mereka lah tempat tinggal yang buruk, ya kan? Buktinya kan tidak bangkit lagi kekuasaan Firaun, selesai sudah. Ya. Dan sesungguhnya telah kami berikan petunjuk kepada Musa dan kami wariskan Taurat kepada Bani Israel untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir. Rasionalnya dipakai. Ya, jelas banget itu, ya.
untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir. Ya. Yang kelima, lima, ya. Nah, nanti yang kelima lima itu nanti larinya ke empat lima ya. Nah, nanti kamu baca surat yang kelima lima, ya. Mundur nggak apa-apa ya. Surat yang kelima lima, kalau kamu baca nih, ya, surat yang kelima lima itu nanti mereview ke surat yang nomor ayat yang ke-45. Supaya jelas aku kasih anunya. Merah ya. Surat yang 55 dia akan mereview ke 45. Gitu ya. Apa katanya di sini? Nah, kemarin ada yang request tentang sabar ya. Aku belum bisa penuhi, nanti tolong diingatkan lagi ya. Apa itu sabar? Surat yang ke-55, maka sabarlah kamu karena sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan mohonlah ampun untuk dosamu, bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Kembali lagi, pagi dan petang jangan diartikan waktu pagi toh, ya, memuji Tuhan. Ya, nanti waktu petang toh. Jadi siang malam enggak begitu. Artinya apa? Itu setiap saat. Dengan cara yang kamu bisa itu apa? Aku kadang-kadang kalau dalam perjalanan naik sepeda motor gitu ya. Sama santai gitu ya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sekuatnya. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kamu juga begitu. Apalagi kalau kamu yang secara ekonomi dilimpahkan rezeki oleh Allah. Yang di sepeda motor juga bisa, apalagi yang di dalam mobil. Kalau kamu sama setir mobil, misalkan kalau hidupmu di kota Jakarta atau di kota-kota besar antri lampu merah. Subhanallah, 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 subhanallah. Sama lihat lampu merah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa banyak? Semampumu. Nggak usah dipasang target harus sekian, harus sekian. Oh, pusing kepalamu nanti. Semampumu saja. Tapi dibaca menjadi amalanmu. Itu namanya wirid. Orang kadang-kadang tahu nggak ya apa wirid itu? Wirid itu sebuah amalan yang itu menjadi amalan tetap dia yang dibaca setiap hari. Itu wirid. Nah, kita kan nyimpang ke wirid kan, padahal menjelaskan ini. Jangan sampai nanti kamu lupakan apa itu wirid. Tak tutup ndasmu sama ini. Harus cerdas kamu. Ya. Jadi wirid itu adalah amalan yang kita baca. Misalkan aku setiap hari baca surat Al-Kahfi, misalkan ya. Tiap ba'da maghrib misalkan ya. Itu wirid. Dia terjadwal rutinitas. Misalkan aku alhamdulillah aja, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itu wirid. Jadi apapun yang menjadi amalan kita dan itu dibaca secara rutinitas itu menjadi wirid. Jadi wirid kita itu bisa beda-beda ya. Terserah kamu sukanya apa. Kalau suka yang praktis-praktis ya itu seperti aku sama naik sepeda gini ya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Gitu ya. Oke. Nah, di sini ya kembali ke surat 55 ini dia mereview ke 45. Maka bersabarlah kamu karena sesungguhnya janji Allah itu benar. Jadi Musa itu disuruh bersabar. Sabar kamu, janji Allah itu mesti benar ya. Dan mohon ampunlah untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Artinya setiap saat. Bukan pagi dan petang tok ya. Nah, sekarang bersabar dari apa? Kita review ke surat yang ke-45. Dijelaskan di surat 45, maka Allah memeliharanya dari kejahatan dan tipu daya mereka. Tipu dayanya Fir'aun dan kocok-kocoknya bersama umatnya. Bersabar dari itu. Nanti Allah akan tolong kamu. Karena Allah adalah zat yang tidak mengingkari janji. Tuh. Dan kita disuruh memohon ampun atas dosa-dosa kita. Clear? Selesai sudah? Tuntas sudah? Semoga tidak ada lagi dalam otak-otakmu bahwa surga dan neraka itu sudah diciptakan. Ya? Oke. Itu aku menjelaskan semampuku, sejauh senyampang apa yang aku bisa. Terakhir terserah kamu mau ambil silahkan, kamu setuju, kamu juga mau tolak silahkan. Kalau kamu tidak setuju,
Mungkin kamu setuju dengan pemahaman mainstream yang itu sudah berurat, berakar, berkarat dalam kehidupanmu, ya monggo-monggo saja, tidak ada masalah. Setidaknya kewajibanku untuk menyampaikan ini sudah selesai. Jadi nanti ketika aku mati, sudah hamba sampaikan ya Allah. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu kajian kita ya. Kita sama-sama berdoa semoga Allah merahmati kita, memberikan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Ya, menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita semua. Ya, rezekinya barokah, kesehatannya juga barokah. Ya, dan kalau ada yang sakit nggak apa-apa, disampaikan di kolom komentar. Misalkan ada saudara kita yang sakit, nanti kita bisa berdoa bareng-bareng atas kesembuhannya gitu. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Kan kita bersaudara saling mendoakan untuk kebaikan kita bersama. Oke, pesan dari aku, jaga imanmu ya, karena itu milik yang paling dalam ya. Allah, Kanjeng Nabi, Al-Qur'an, Islam itu harus kita jaga ya. Kita miliki sampai menutup mata nanti ya. Namun demikian kita harus beri hormat, harus kita kasih hormat terhadap saudara-saudara kita yang berbeda jalan dengan kita. Itu adalah pilihan mereka yang harus kita hormati. Oke, sampai di sini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.